Weeks wasn't good enough. We had to go to 6 weeks. Headline media massa hari ini umumnya tentang Presiden Joe Biden yang mengejek gereja Katolik dengan buat tanda salib saat mendukung tindakan aborsi. Presiden Joe Biden yang diketahui sebagai penganut Katolik seakan mau menipu kalau gereja Katolik mendukung aborsi. Dikutip dari Fox News, tindakan presiden tersebut terjadi pada hari Selasa ketika Ketua Partai Demokrat Florida, Nikki Fried, mantan calon gubernur dari Partai Demokrat di negara bagian itu, mengecam undang-undang yang akan membatasi aborsi dalam waktu 6 minggu setelah masa kehamilan. Presiden Joe Biden mendapat banyak kritik sebagai tanggapan atas tindakan tersebut, yang oleh beberapa kelompok dan komentator Katolik digambarkan sebagai tindakan asusila, mengingat ajaran tegas gereja Katolik yang mengutuk aborsi, di mana Katekismus Gereja Katolik menyatakan, sejak abad pertama gereja telah menegaskan kejahatan moral dari setiap aborsi yang dilakukan. Ajaran ini tidak berubah dan tetap tidak dapat diubah. Aborsi langsung artinya aborsi dikehendaki sebagai tujuan atau tujuan artinya sangat bertentangan dengan hukum moral. Dikutip dari The Washington Times, tidak jelas mengapa Presiden Joe Biden yang sudah lama menjadi penganut Katolik memilih momen tersebut untuk membuat tanda salib tersebut. Namun tindakannya mengejutkan Presiden Catholic Vote, Brian Birch, yang menuduhnya mengejek agama Katolik. Keputusan Presiden Joe Biden membuat tanda salib untuk mendukung ekstremisme aborsi adalah sebuah sandiwara tercela yang berupaya untuk mengambil praktek sakral dalam mendukung agama aborsi barunya. Sikapnya secara terbuka mengolok-olok kepercayaan umat Kristen terhadap kesucian hidup. Tidak ada dukungan ilahi untuk menghancurkan kehidupan anak-anak yang tidak bersalah dan dia seharusnya tahu lebih baik. Mail Online malah beri judul pada berita mereka, Biden memicu kemarahan gereja Katolik atas sikap mengejutkannya saat memberkati aborsi di Florida. Dikutip dari media ini, Presiden Joe Biden memicu reaksi balik dari umat Katolik yang pro kehidupan setelah dia membuat tanda salib pada hari Selasa saat mendengarkan pidato tentang batasan aborsi. Kemudian Catholic Vote memposting klip momen tersebut di akun X mereka yang mengejutkan dan membuat marah umat Kristen dan Katolik. Catholic Vote menulis, "Ini adalah keji. Presiden Biden membuat tanda salib pada rapat umum aborsi di Florida. Anda tidak bisa menjadi Katolik dan mendukung aborsi. Anda tidak bisa memohon kepada Tuhan dan mempromosikan kematian." Organisasi tersebut juga men-tweet Galatia bab 6 ayat 7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan." Catholic Vote juga buat status yang katakan, "Ini hanyalah pengingat harian Anda bahwa Joe Biden adalah anti-Katolik." Uskup Katolik Joseph Strickland juga menanggapi di media sosialnya dengan menulis, "Benar-benar keji, doakanlah jiwa presiden kita. Dia adalah orang tua yang lemah. Dia perlu bersiap untuk bertemu penciptanya." Dikutip dari Mail Online, presiden yang menggambarkan dirinya sebagai seorang Katolik yang taat, kadang-kadang membuat tanda salib ketika berbicara di depan umum untuk meringankan suasana, baik untuk menunjukkan kepada hadirin bahwa ia akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang karena marah atau frustrasi, atau bahwa ia akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang karena marah atau frustrasi dan memerlukan restu Tuhan. Pada bulan November tahun 2023, Presiden Joe Biden membuat tanda salib sambil menyebut nama mantan Presiden Donald Trump, menyela pidatonya dengan menyatakan bahwa ia perlu diampuni atas pemikirannya yang penuh dosa terhadap presiden tersebut. Joe Biden juga membuat tanda salib pada pertemuan bulan September dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, setelah dia mengatakan bahwa mereka berdua telah berteman selama 40 tahun dan terkesan bercanda tentang usianya. Dikutip dari Christian Post, Presiden Joe Biden juga memicu kemarahan banyak umat Kristen awal bulan April ini karena menyatakan Minggu Paskah sebagai hari visibilitas transgender.
Tapi Sekretaris Presiden Gedung Putih Karine Jean-Pierre berusaha untuk meluruskan reaksi buruk tersebut dengan katakan kalau Hari Visibilitas Transgender pada Minggu Paskah adalah kebetulan karena peringatan tersebut jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahun. Christian Post menulis Uskup Agung Washington, Kardinal Wilton Gregory mengkritik Presiden Joe Biden sebagai seorang Katolik yang memilih elemen Katolik mana yang ingin dia ikuti dan mana yang tidak ingin dia ikuti. Sebuah jajak pendapat Pew Research menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak yakin dengan pernyataan Joe Biden tentang dirinya sebagai seorang Katolik yang taat. Jajak pendapat Pew Research menyatakan bahwa pada akhir bulan Februari menemukan data kalau 44% orang Amerika Serikat mengatakan presiden mereka saat ini yang beragama Katolik sama sekali tidak religius. Sayang sekali Presiden Joe Biden sebagai seorang Katolik tapi tidak mewartakan iman lewat perbuatannya. Padahal dia bisa mewartakan Kristus lewat kehidupannya. Dia telah gagal menjadi seorang Katolik yang baik. He needed to run for president, and so 15 weeks wasn't good enough. We had to go to 6. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.